Halo guys, kembali lagi bersama kita di program Ngobras, ngobrol bari santai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukarrom. Perkenalkan, nama saya Irman Anugrah. Perkenalkan, nama saya Wahban Hilal. Di sini kami akan membahas peran pemerintah Kota Bandung dalam pencegahan geng motor. Di sini kita akan membahas geng motor guys yang meresahkan di Kota Bandung. Kita nanti akan kedatangan narasumber yang dulunya beliau sebagai anggota geng motor juga dan sekarang menjadi salah satu mahasiswa di kampus Universitas Komputer Indonesia di Bandung. Jadi beliau juga sudah tobat ya dari kearoganan dan lain sebagainya gitu. Makanya kita ngambil materi ini biar lebih santai, biar banyak pengalaman juga terkait tentang geng motor gitu loh di Kota Bandung. Dan gimana sih peran pemerintah terkait geng motor di Kota Bandung? Apa penanganannya dan apa pencegahannya gitu loh. Dalam studi masalah ini dapat dikategorikan ke dalam perilaku penyimpangan dalam perspektif perilaku penyimpangan masalah sosial yang terjadi di Kota Bandung. Nilai dan norma yang berlaku perlakuan menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial di Kota Bandung. Oke guys, di sini juga ada pengertian geng motor yang memang melekat dengan kekerasan ya. Seperti banyaklah kejadian-kejadian geng motor di berita dan bisa dikatakan hal itu emang menyimpang dari norma-norma seperti ya geng motor itu kan bukan orang-orang yang orang tua kan. Tapi kan kebanyakan geng motor tersebut melibatkan anak muda dari anak SMP maupun SD juga ada. SMP, SD dan SMA gitu loh. nah di sini kita mungkin sedikit menayangkan kasus-kasus, salah satu kasus di Bandung yang muncul ke media. Jeng jeng jeng. Polisi akhirnya menangkap 5 orang dalam kasus bentrok 2 kelompok geng motor yang menewaskan remaja di Bandung Barat. Puluhan anggota geng motor ditangkap. Mereka yang ditangkap membawa senjata tajam. Penyerangan geng motor yang menewaskan seorang juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera. Pemirsa, aksi tawuran antara dua kelompok terjadi pada Senin dini hari di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pemirsa, aksi brutal geng motor viral di media sosial. Selain merusak kendaraan kelompok orang, seorang remaja di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban kebrutalan geng motor. Korban mengalami patah dan harus dirawat intensif. Seorang saksi mata mengatakan korban dianiaya dengan batu. Korban tak tertolong dan meninggal di rumah sakit akibat luka di sekujur. The valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking, or you might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai
fasilitator dan peran pemerintah sebagai motivator. Di sini yang pertama, peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, penertiban peraturan dalam kerangka efektivitas, tertib administrasi dan lain sebagainya. Jadi di sini dalam peran pemerintah itu yang ada di sini dalam pembangunan, terus penertiban ya yang paling penting. Nah, di sini masuk juga geng motor itu termasuk harus ditertibkan oleh pemerintah, sebab geng motor tersebut juga meresahkan ya kan. Betul. Di kalangan masyarakat, apalagi gimana kalau misalkan ada banyak korban kan yang terkait Pembacokan. pembacokan. Salah satu teman kita juga ada salah satu yang dibacok ya. Ya, sampai 2 minggu loh masuk rumah sakitnya dan gak masuk kuliah gitu loh. Itu juga sih. Terus pemerintah sebagai fasilitator, pengertiannya adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Nah, pemeran pemerintah juga sebagai fasilitator, yaitu ada di sini nih, kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Nah, di sini juga bukan dalam bangunan ya. Di sini juga bisa dikatakan kondusif dalam mengelola sistem, peraturan dan lain sebagainya agar geng motor tersebut tidak arogan lah, tidak aroganisme gitu loh. Banyak juga sih geng motor yang, banyak juga geng motor yang sekarang tuh menjadi organisasi masyarakat kan, Ya, yang membantu masyarakat, membantu pemerintah. membantu pemerintah dan lain sebagainya. Tapi di sisi positifnya itu ada negatif. Semua hal pasti ada posisi positif dan negatif, tergantung kembali lagi kepada orangnya. Dan yang terakhir ada pemerintah sebagai motivator. Penggambaran di sini adalah motivator ya seperti ada sosialisasi dari pemerintah tersebut terkait perubahan. Ada kan saya pernah mendengar tuh geng motor dirubah menjadi SLM. LSM. Sorry guys, LSM. Mana tadi artinya tuh guys? Lembaga sosial masyarakat. Nah, itu Swadaya masyarakat. Oh, lembaga swadaya masyarakat. Kacau ini. Lembaga swadaya masyarakat terus dijadikan juga sebagai organisasi yang positif kan. Banyak seperti dari geng motor tersebut atau komunitas motor lainnya melaksanakan bakti sosial dan lain sebagainya. Mungkin Membantu bencana. membantu Kemarin bencana. di Cianjur, Contohnya di Cianjur banyak organisasi-organisasi termasuk yang bisa dikatakan geng motor, banyak membantu baik dari materi maupun non materi gitu loh. Tenaga seperti itu. Oke. Mungkin untuk meliputi seputar pengertian peran pemerintah. Di sini ada salah satu kutipan atau berita dari pikiranrakyat.com mengenai geng motor di Kota Bandung. Menurut Pikiran Rakyat, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna, mendukung polisi menindak tegas geng motor. Pemerintah Kota Bandung turut menyikapi hal itu sesuai kewenangan, diantaranya yaitu dengan menambah pengawas atau CCTV. Nah, jadi peran pemerintah di sini untuk meningkatkan keamanan di jalan maupun di tempat umum itu dengan menambah CCTV. Geng motor masih berulah menimbulkan korban luka, bahkan korban jiwa, dan pemerintah berharap hukuman bagi geng motor yang bertindak kriminal makin berat. Pemerintah sepakat perlu berlaku peningkatan pengawasan guna mengantisipasi kriminal termasuk oleh geng motor. Penambahan CCTV menjadi bagian langkah dalam upaya tersebut. Dalam kutipannya, pemerintah mengatakan, kami terus menambah CCTV yang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Dinas Perhubungan. Dalam hal anggaran, penambahan CCTV terus menjadi atensi ucap Ketua Sekretaris Daerah. Pemkot Bandung mengalokasikan dana sekitar 8,2 miliar untuk
untuk penambahan CCTV, 5 miliar melalui Dishub dan 3,2 miliar melalui Diskominfo. Nah, jadi peran pemerintah di sini sangat besar Iya. untuk meningkatkan keamanan di Kota Bandung, terutama keamanan geng motor. Di jalan. Terus di Kota Bandung juga kan sekarang udah berlaku loh tilang elektronik. Ya. Nah, itu juga sebagai fasilitas pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar juga loh. Bukan hanya geng motor tapi seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandung. Efektif juga terkait tentang CCTV, penambahan CCTV karena itu sebagai bukti, terus bisa melihat kejadian-kejadian yang tidak bisa gimana ya? Yang tidak Selalu masalah gitu. terawasi oleh pemerintah, Nah. yang tidak selalu terawasi. Juga masih terpantau gitu kan untuk kegiatan yang di luar kegiatan polisi. Jadi dari CCTV bisa dilihat kan apa yang dikerjakan atau apa yang terjadi di jalanan itu kan Sesuai bukti. Iya. sesuai dengan bukti yang terjadi gitu. Nah, biar kita tidak bosan dan biar kita tidak hanya melalui info dari luar, kita langsung Bertanya ke mengundang, narasumbernya. kita Ya, langsung ya, gitu. langsung mengundang, kita langsung mendatangkan narasumbernya langsung Hmm. untuk Ini bukti gitu loh. sharing Sharing. untuk pengalaman Sharing untuk dia di internal apa di eksternal. Gimana sih geng motor? Nah, Nah, seperti Dan itu geng guys. apa yang yang dia Ikuti dulu. Oke. Mari kita kita undang Muhammad Jaka. Lah. biasa dipanggil juga sebagai Bang Jack Oh, gitu bos. ya. Sehat? Ini sama kan itu tadi. Minum dulu. Siap, makasih. Jadi bisa diperkenalkan asal usul Anda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka Dika Putra. Ya maksudnya geng motor Apa? atau organisasi Iya, apa yang iya. pernah diikuti. Sebagai apa? Ya. Saya salah satu dulu mungkin anggota dari anggota geng motor Grab on Road atau GBR. Di sini mungkin saya cuma Berbagi pengalaman lah, ya, berbagi cerita. berbagi pengalaman terkait saya yang dulu untuk tidak diulangi ke depannya mungkin. Itu. Nah, Saya ingin bertanya untuk pertama nih. Sebelumnya waktu masuk di geng motor itu apakah ada pembulian gitu atau ospeknya gitu? Tantangan ospeknya gitu? Misalnya kan banyak yang terjadi kan di sini kan di Kota Bandung. Kalau misalnya geng-geng gitu kan ada ospeknya. Ya pertama ospeknya kalau yang kriminalnya kan ya begal orang gitu. Pernah nggak gitu? Kejadian kayak gitu? Jadi gini, kalau untuk soal begal yang gitu, saya di sini sebagai organisasi GBR gak pernah untuk tidak diajarkan untuk membegal, apalagi melukai orang lain, apalagi yang maksudnya yang tidak ada salah gitu ya. Dari dulu saya ditekankan oleh senior saya, yang pertama itu hormati orang tua, yang kedua mana kudu boga cita-cita, kejar cita-cita itu, soalnya jelema berkualitas. Soalnya di GBR sendiri yang dicari kualitas bukan kuantitas, bukan seberapa banyak orang, tapi kualitas kalian melebihi kuantitas kalian. Berarti di GBR tersebut menekankan hal-hal positif juga ya dari dulu gitu loh. Ya jadi sebenarnya ada sisi negatif dan positifnya ya, setiap organisasi juga mempunyai hal itulah. Iya betul. Nggak munafik gitu ya. Ya sisi negatifnya mungkin keributan antar Organisme motor, kan di jalan. organisme mungkin di jalan, tapi sisi positifnya juga kita bisa menerapkan misalnya istilahnya ada yang butuh bantuan atau kita bantuan sosial, Iya, memberikan bantuan bantuan sosial. sosial seperti yang kemarin di Cianjur. Karena saya waktu itu kan
juga mengkoordinasikan kepada GBR yang di Cianjur juga ikut serta. Kembali ke pembahasan kita awal gitu ya, apa sih hal yang pernah Jaka lakukan yang mungkin melanggar ya, bisa disebut melanggar peraturan pemerintah di Kota Bandung ini yang mungkin menjadi efek jera untuk tidak melakukan kembali hal itu? Ya, yang pertama mungkin yang sering saya lakukan adalah tentang keributan mungkin ya, antar kelompok itu sering terjadi. Apalagi sekarang kalau saya sendiri sudah istilahnya vakum lah, bukan mempensiunkan diri karena harus ada cita-cita yang saya raih juga kan. Betul. Karena banyak juga dari mungkin maksudnya soal kerugian atau dari diri saya juga yang istilahnya saya pernah dibacok atau ya karena yang terjadi insiden lah di jalan banyak terjadi sampai saya cacat juga atau patah tulang gitu udah biasa sih. Jadi efek jerahnya itu ketika ya kalau melihat teman-teman saya masuk aja sih, melihat jadi cerminan saya masuk penjara gitu, masuk penjara, ditangkap dari pihak kepolisian gitu. Iya, Kayak di penjara gitu pernah. Apakah di yang biasanya kan geng motor bergerak di jam-jam malam tuh, apakah ada dari peran pemerintah gitu atau dari peran kepolisian terkait mengamankan atau pencegahan terhadap geng motor gitu loh di jalanan di Kota Bandung? 2018 sampai 2019 itu awal kemunculan kayaknya tim Prabu ya. Iya. Jadi 2018-2019 masih rawan geng motor, lalu 2020-2021 itu karena ada Prabu, jadi mengurangi aksi geng motor itu. Dan yang waktu yang kemarin yang pergantian kalau nggak salah Kapolres, Prabu dihapuskan. Nah di situ maraknya terjadi lagi aksi-aksi kekerasan geng motor. Makanya mengapa sekarang Bandung dijuluki Gotham City kan? Berapa banyak kasus yang sudah dilakukan oleh geng motor, kayak kemarin-kemarin kayak di kasus Kiara Condong, pembegalan ya. Iya, yang katanya pembegalan lah, pembacokan di mana lah, sudah banyak terjadi gitu kayak di Dago atau yang lainnya gitu. Berarti peran pemerintah menurunkan tim Prabu untuk pencegahan geng motor di tahun 2018 sampai 2021 itu sangat efektif kan? 2020 itu efektif kan? Efektif. Makanya sekarang kan yang saya tahu kan dari peran pemerintah sendiri, antisipasinya itu kan kayak sekarang udah mulai rutin lagi kegiatan patroli malamnya tuh. Setiap polsek atau itu harus siap siaga kan patrolinya, terus kegiatan patroli rutin yang diadakan Polres dengan jajaran yang lainnya seperti Satpol PP atau TNI dan Brimob juga udah dikerahin. Makanya sekarang kayaknya udah mulai menurun lagi. Jadi kasus geng motor di tahun sekarang yang mungkin itu peran pemerintah juga kan mengeluarkan kebijakan untuk dari pencegahan tersebut untuk mengurangi tindak kriminalitas dari geng motor di Kota Bandung. Oke. Mungkin itu salah satu hal negatif yang mungkin dilakukan ya, marak dilakukan kriminal di Kota Bandung oleh geng motor. Nah, mungkin kita akan sedikit mendengar lagi pengalaman dia, apa sih yang hal positifnya yang membantu mungkin peran pemerintah untuk melakukan hal-hal yang bisa meringankan ya, membantu peran pemerintah sebagai di bidang menjalankan, sosial mungkin ya, menjalankan tugas pemerintah yang dibantu oleh geng motor. Ya, jadi yang pertama yang ditekankan oleh pemerintah mungkin menjaga kondisivitas Kota Bandung sendiri dengan diadakannya pertemuan atau deklarasi perdamaian antar geng motor itu.
antar geng motor dan komunitas Komunitas lainnya, motor. komunitas motor. Mungkin sambil ditayangkan ya nanti. Oh, oke, nanti kita ada contohnya kan? Oh iya, ada. Penayangannya ada. Nanti kita Deklarasi. contohkan, guys. Bukan ya? Deklarasi geng motor sekota Bandung dan diwadahi oleh pemerintah ya, Ya pemerintah sendiri dari KPI kalau nggak salah. KNPI. Oke. Ada lagi selain itu? Apakah ada bantuan-bantuan sosial yang mungkin Enggak sih, lebih kalau ke bantuan sosial mah lebih ke organisasinya mungkin ya. ya? Iya, Karena kan pemerintah mah hanya menyuruhkan, memberitahu untuk menjaga kondisivitas, bagaimana kita terus saling berangkulan dengan yang ini, Lain. berangkulan dengan yang lain. Tapi ya itu tidak bisa dipungkiri, masih banyak oknum. Ya, Ya, ada beberapa oknum kan yang masih Banyak keributan masih gitu. banyak. Bukan dari GBR aja, mungkin dari, jadi kan di Bandung itu yang terbesar itu geng motor ada 4. Ya. GBR, XTC, Mondeker, dan Diges. Oh. Iya. Setiap wilayah, mungkin setiap kecamatan ada geng motor ya. Anggota. Anggota maksudnya anggota geng motor. Pasti Di ada lah. Bandung itu kalau wilayah-wilayah tertentu sendiri ada masih dikuasai geng motor itu. Makanya dan yang banyak masuk itu dari anak-anak sekolahan rata-rata. Rata-rata ya. Anak-anak sekolahan dari SMP sampai SMA lah. Oh. Nah yang udah kuliah gini kan udah pensiun gitu. Iya. Mungkin yang masih pemikirannya labil, Yang masih kan? mencari jati diri. Yang masih mencari jati diri. Emang lagi masa-masanya tuh anak umur segitu. Masa-masanya ingin menunjukkan siapa kita gitu. Untuk si Bang Jack sendiri masuknya dari masa SMA atau gimana nih? Jadi kalau saya itu masuk kebetulan karena keluarga saya, om saya pendiri, lanjut oleh kakak saya, dan terakhir itu saya. Jadi saya dari SD juga udah mengenal. Oh. Jadi Bang Jack tersebut mengenal geng motor itu dari SD. Ya, mulai saya masuk itu SMP. Jadi Jack itu lahir dari keluarga pendiri-pendiri organisasi tersebut. Jadi mungkin dia tumbuh di lingkungan organisasi tersebut. Terus Jadi ya mungkin saran saya untuk yang lainnya lebih, maksudnya untuk kita semua. Ya benar. Mungkin di sini di akhir ya. Ya, di akhir, kita di akhir nih. meminta saran dan masukan lah jangan lah. Jadi gimana sih masyarakat untuk mencegah geng motor gitu loh. Mencegah dari kekerasan geng motor gitu loh. Dan pandangan kita mengenai geng motor itu biar tidak terlalu negatif kepada geng motor itu. Ya mungkin saran saya yang pertama untuk orang tua lebih mengawasi anaknya, karena kebanyakan yang masuk di anggota geng motor itu kalau nggak yang broken home ya broken heart juga ada sih. Enggak sih, maksudnya rata-rata broken home kan. Jadi ada karena keluarga, lingkungan keluarganya ini sehingga dia mencari pelampiasan ya? Enggak, sehingga dia mencari jati dirinya istilahnya, Mencari kenyamanan di keluarga keduanya itu. Dan sehingganya dia apa yang misalnya di keluarganya dia depresi atau apa, dia tumpahin misalnya di jalanan dengan mencari jati diri atau apa kan. Nah, jadi yang pertama sih dari lingkungan, dari keluarga dulu sendiri, terus lingkungan masyarakatnya, terus yang ketiga kalau dari anggota yang lain yang mungkin lebih ditekankan kepada anggota-anggotanya untuk tidak melakukan kekerasan, karena sudah bukan zamannya gitu ya. Sekarang bagaimana kita mengadu, kalau dulu ya kita mencari nama dengan kekuatan, sekarang kita mencari nama dengan kebaikan gitu. Dan prestasi yang paling pas. Iya. Prestasi. Dengan prestasi lah. Udah nggak zaman. Untuk masa depan sendiri. Nah. Jadi apakah ada kriteria dari geng motor tersebut? Itu loh ke masyarakat. Gak mungkin kan geng motor juga tiba-tiba ngebacok orang kan, istilahnya gitu. Kalau saya kurang tahu ya, kalau di dapur organisasi saya sendiri tidak ada kan? Nggak ada untuk melukai orang yang maksudnya yang bukan musuh kita gitu. Jadi Jadi kita kalau jalan
Ya dia duluan misalnya yang nyundut api kalau Jadi intinya nggak akan ada api kalau nggak ada korek. Iya, membeli lah, ibaratnya membeli. Oke, mungkin cukup jelas ya guys ya mengenai geng motor tersebut. Dan peran pemerintah di sini Sangat efektif gitu. Sangat jelas bahwa pemerintah sangat melarang dan mencegah kekerasan di lingkungan Bandung. Geng motor di Kota Bandung. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti di podcast selanjutnya. Giginya ompong mengerang rantau tugal mandang nyusah. Yo gundul kesana aku sering ngampek kendul. Gendul wortel latte lo tampak lo yo. Jangkau jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menapu nong Cino. Ropak Mloyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Ropak Mloyo pulang jalannya ke Loyor.